dipersembahkan oleh... Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah mawon. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemai Juragan Darso. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Wah, dudu pecingan cuma-cuma sekadar so. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung Tirang. Tadi adalah film Turah dengan filmmakernya adalah Mas Wicaksono Wisnu Legowo. Mari kita sambut. Yuk. Halo Mas Wisnu, silakan. Nah di dalam Tegal itu ya kan, ini ada sebuah desa katanya cuma 1,5 kilo dari kota. Ya. Tapi apa yang membuat desa tersebut begitu unik sehingga kamu angkat menjadi sebuah film? Iya. Cerita Turah memang terinspirasi dari Kampung Tirang. Kampungnya benar-benar ada. Kampung Tirang itu letaknya di Pelabuhan Jongor di Tegal. Dia cuma 1,5 kilometer dari kota, tapi kehidupan orang-orang di dalam Kampung Tirang itu tidak seperti orang-orang Tegal biasanya, bahkan nelayan di sekitarnya. Karena kampung itu memang dikelilingi oleh lautan. Jadi untuk menuju ke situ aja harus pakai rakit nyebrang, nggak ada jembatan, nggak ada listrik, air bersih. Ketika saya mengetahui kampung itu, saya jadi ngerasa ini ada yang keliru. Di dekat rumah saya sendiri ada tempat yang seperti itu dan saya nggak pernah tahu. Saya jadi pengen tahu apa yang orang-orang situ rasakan, apa yang orang-orang itu pikirkan. Nah, yang saya juga cukup menarik dari trailernya itu menggunakan bahasa Tegal. Itu kalau untuk kita menonton perlu translasi nggak ya? Kan bahasanya unik. Sebagian orang merasa bahwa ini kok bahasanya seperti kasar banget, padahal mungkin itu bahasa yang sehari-hari yang malah membuat keratan dari masyarakat sekitar situ. Iya, jangan kan Mas Yofi, teman-teman saya di Tegal sendiri itu ketika tahu film Turah mau difilmin dengan bahasa Tegal, mereka protes. Kenapa harus bahasa Tegal? Kan bisa pakai bahasa Indonesia biar lebih universal dan lain sebagainya. Aku pikir ya kita nonton film Prancis aja pakai subtitle kok. Iya. Kenapa kita nggak bikin film ini pakai bahasa yang kita kuasai? Kebetulan pemainnya kan semuanya orang Tegal asli. Wow. Semua ya Tegal asli ya. Iya, casting ya. Iya. Keren. Semua Tegal asli. Mas Wisnu, cita-cita kedepannya akan membuat apa saja? Iya, pengen bikin apa yang ada di sekitar saya sih yang saya tahu. Kayak film berikutnya, insya Allah saya mau bikin film tentang warung Tegal gitu-gitu ya. Yang kira-kira orang lain nggak ada yang mau bikin lah. Luar biasa, dan ini semangat yang harus kita support. Apa yang dilakukan oleh Mas Wisnu begitu mencintai daerahnya dan mengangkat hal unik yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih Mas Wisnu, semoga maju terus. Pemirsa, jangan kemana-mana, ke Indonesia ada tayangan yang menarik tentang filmmaker-filmmaker berbakat Indonesia. Ingat ya terus untuk yang satu, yang ratih ke dadah bulan. Tantra itu kakak? Sebenarnya dari awal memang dengan film kedua seperti yang tadi saya bilang, saya mau mencari siapa saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur, sebagai perempuan Timur gitu. Seperti apa sih kita berkoneksi gitu dengan sesuatu, dengan alam, dengan bahkan antar manusia atau dengan semesta bahkan gitu. Ada budaya, ada kultur, ada pemikiran yang sangat berbeda gitu melihat semua hal gitu, yang menurut saya kita nggak pernah bisa rasional tentang siapa kita selalu percaya apa yang kita percaya mitos, kita percaya beliefs, kita percaya banyak hal gitu, dan itu apa adanya kita gitu, dan saya ingin merayakan itu siapa kita apa adanya gitu. Saat saya ke Bali, saya menemukan filosofi ini tentang skala niskala gitu, bahwa mereka orang Bali mempercayai bahwa hidup itu semua seperti putaran gitu. Dia punya
semua yang bisa kita lihat, semua yang tidak bisa kita lihat. Dia percaya bahwa hidup itu terjadi karena semua yang baik, tapi juga bersama dengan semua yang buruk gitu. Ini tentang balance, tentang yin and yang, keseimbangan dan duality sebenarnya, dualisme gitu. Dari filosofi ini saya merasa bahwa ini siapa kita gitu, ini siapa saya. Saya rasa bukan cuman dari filosofi ini, bukan cuman orang Bali yang sebenarnya merasakan ini siapa dia gitu, meskipun filosofi itu hadir dari Bali gitu. Dan saya ngerasa bahwa ini yang saya harus bicarakan gitu, koneksi ini, kedalaman energi ini gitu. Bagaimana kita menyikapi semesta, bagaimana kita menyikapi satu sama lain, kita selalu punya koneksi yang lebih dalam dari yang biasanya gitu, inner koneksi itu gitu. Andre, Ibu nak nawang, ning pasti iseng adik-adik. Ibu pasti iseng. Kalau saya ngelihat Bali selalu punya dua sisi koin yang menurut saya. Satu yang memang sangat colorful, dan itu memang skalanya ya gitu. Maksudnya satu yang memang colorful, turis, indah, kita bisa melihat semuanya. Tapi di sisi lain, di sisi yang satunya dia punya sisi spiritualisme yang sangat dalam gitu dan sangat kental di orang-orangnya gitu. Jujur waktu pertama-tama kali saya ke Bali, ya selain cuma melihat wah bagus, tapi nggak ada sesuatu yang terlalu menarik buat saya gitu. Maksudnya ya lebih karena saya ingin mengenal Indonesia dan oh ya tahu sebatas itu gitu. Tapi kemudian tahun 2009 saya kenal beberapa orang di Bali, salah satunya adalah koreografer Dayu Ani. 2009 saya melihat karyanya dia, Tajen, lalu saya banyak berteman dengan dia karena saya suka sekali dengan koreografinya dia, cara dia. Dan kemudian saya jadi punya teman-teman dan punya keluarga di Bali gitu. Dan di titik itu sebenarnya ini kenapa orang pengen balik ke sana gitu, saat benar-benar mengenal keseharian mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana sebenarnya ruang itu juga memberikan sesuatu kepada hidup mereka dan sebaliknya gitu, perputaran itu. Orisinalitas karya Kamila dan bagaimana ia mampu menggambarkan sebuah ironi kehidupan, mengantarkan skala Niskala mendapat apresiasi yang begitu besar. Kamila Andini kini menjadi sutradara wanita yang patut diperhitungkan dalam dunia perfilman Indonesia. Film ini dibuat selama 6 tahun dan memang yang pertama tidak mudah untuk mencari investor atau mencari funding untuk film yang kayak gini. Di awal-awal kalau aku ceritain ke orang kayak apa sih ini mau bikin apa, yang ikatan koneksi tuh kayak apa filmnya tuh nggak tahu gitu, nggak kebayang gitu kan. Syutingnya sendiri sangat micro budget karena kita juga nggak punya uang, tapi saya ngerasa setelah 5 tahun waktu itu, aduh saya harus ngeluarin cerita ini dari kepala saya sudah terlalu lama menyimpannya. Anak-anaknya, castingnya juga susah banget nyarinya karena anak-anak harus bisa nari, harus bisa acting, tapi actingnya juga acting yang natural, olah tubuhnya harus bagus. Wah, kita nyari lama banget, 2 minggu sebelum syuting baru ketemu. Dipersembahkan oleh